Bayangkan, kalian terbangun dengan tubuh penuh luka. Darah menetes perlahan dari dahi mengaburkan penglihatan kalian. Kepala terasa berdenyut hebat, dan tubuh seakan tak mampu bergerak. Di sekitar, terdengar suara gemuruh. Ribuan orang bersorak liar, tetapi bukan untuk kalian. Di depan, seorang pria muda berdiri dengan tangan terangkat tinggi, wajahnya dipenuhi senyum kemenangan. Dialah pemenangnya. Dan kalian? Kalian baru saja kalah. Namun, kekalahan itu bukan satu-satunya masalah. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kalian tidak ingat apapun. Siapa kalian? Di mana ini? Dan yang lebih penting, mengapa kalian terbangun di tubuh seseorang yang baru saja kalah dalam pertarungan hidup dan mati? Inilah kisah tentang Kiernan, seorang pria yang berinkarnasi di saat paling brutal. Di dunia penuh pertarungan, darah, dan rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, dia harus menemukan jalannya atau mati mencoba. Tapi, bisakah dia bertahan? Mari kita mulai cerita ini. Saat Kirnan membuka matanya, dunia terasa berputar. Pandangannya buram, kepalanya berdengung hebat, seakan ada palu besar yang menghantam tengkoraknya. Tubuhnya terasa remuk, nyeri menjalar ke setiap inci ototnya. Lalu, suara itu datang, bukan bisikan lembut, bukan suara yang menenangkan, melainkan gemuruh sorakan liar, menggema, memenuhi udara seperti gelombang yang tak terbendung. Ribuan orang berseru di tribun, meneriakkan nama seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Pemenangnya adalah Jonathan Akers. Suara lantang menggema di udara, mengumumkan kemenangan seorang pemuda yang kini berdiri di tengah arena. Wajahnya berseri-seri, senyum lebarnya penuh dengan kebanggaan. Tapi, siapa itu Jonathan Akers? Tangannya gemetar saat mencoba bergerak. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat jari-jarinya, menyentuh wajahnya sendiri. Hangat, lengket, darah, kepalanya berdarah, tubuhnya penuh luka. Lalu sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Apakah aku baru saja mati lalu hidup kembali? Kiran tidak mengerti apa yang terjadi. Kepalanya masih berdengung, dadanya terasa sesak. Dia mencoba mengingat sesuatu, apapun, tapi pikirannya kosong. Tidak ada jawaban, tidak ada ingatan. Tapi satu hal yang pasti, tubuh ini bukan miliknya. Dengan susah payah, ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Kakinya gemetar, seolah tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Lalu seorang pria berjas putih berjongkok di hadapannya. Raut wajahnya serius, matanya meneliti dengan cermat. "Apa kau baik-baik saja?" Suara itu terdengar dekat tapi terasa jauh sekaligus. Pria itu mengangkat tangan, memeriksa mata Kirnan dengan teliti. Kirnan hanya bisa menatapnya dengan kosong. Kata-kata itu terdengar asing, tapi juga anehnya familiar. Pria itu, seorang dokter, ini sepertinya menghela napas panjang. Terdengar dia berkata, "Amnesia jangka pendek, kita harus memeriksanya nanti. Tapi untuk sekarang, ayo keluar dari arena. Pertandingan berikutnya akan segera dimulai." Pertandingan? Kiernan menoleh, dan saat itulah dia melihatnya, seorang pemuda berdiri di tengah arena, senyum penuh kemenangan menghiasi wajahnya. Jonathan Akers. Dan seketika, ingatan itu menghantamnya. Dia baru saja kalah, terdengar sorakan berubah menjadi ejekan. "Kiernan, lebih baik kau berhenti dari dunia bela diri sebelum kau mati konyol." Tawa kasar menggema di udara. Beberapa pemuda seusianya menunjuk ke arahnya dengan ekspresi mengejek. Mereka mengenakan seragam yang sama dengannya, gitu ya. Kiernan mengepalkan tangan lalu menundukkan kepala. Rasa malu menyelimutinya, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Mereka memanggilnya Kiernan. Jadi, apakah ini benar-benar tubuhnya? Apakah ini hanya mimpi buruk? Ataukah ia benar-benar telah berinkarnasi ke dalam tubuh orang lain? Kirnan duduk di pinggir arena, napasnya masih tersengal, rasa malu dan kebingungan menyelimuti dirinya. Lalu, tiba-tiba, serak, rasa sakit luar biasa menghantam kepalanya. Seakan ada palu raksasa yang menghantam tengkoraknya tanpa henti. Ah, ia menggigit bibir, menahan jeritan. Tubuhnya menegang.
jari-jarinya mencengkeram tanah dengan kuat. Dan saat itu juga gambar-gambar mulai berkelebat di dalam benaknya, wajah-wajah asing, tempat-tempat yang tidak dikenalnya, perasaan yang bercampur aduk. Kiernan memejamkan mata, membiarkan ingatan itu mengalir masuk. Sekarang dia tahu, nama pemilik tubuh ini adalah Kiernan Hunter, seorang pemuda dengan impian besar, bercita-cita menjadi petarung hebat. Tapi sayangnya, dia tidak punya bakat. Di dunia ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan luar biasa yang bisa bertahan. Yang lemah akan tersingkir. Dan Kieran Hunter adalah contoh sempurna dari seseorang yang terus berusaha, tapi tidak pernah cukup baik. Dia telah berlatih lebih keras dari siapapun. Setiap hari, setiap malam, tubuhnya ditempa dalam keringat dan darah. Namun tetap saja, dia kalah. Dan setelah kekalahan ini, ia seharusnya menerima kenyataan. Hidupnya telah berakhir. Namun, dunia tidak memberinya kematian. Dunia memberinya kesempatan kedua. Disinilah semuanya dimulai. Sebuah perjalanan yang tak terduga. Sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Bayangkan, kau hidup di duniamu seperti biasa, lalu tiba-tiba dalam sekejap mata, segalanya berubah. Kau terbangun dalam tubuh orang lain. Tubuh yang bukan milikmu. Di dunia yang tidak kau kenal. Dan yang lebih buruk lagi, tubuh ini milik seorang petarung yang baru saja kalah. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar kebetulan? Ataukah ada sesuatu, sebuah kekuatan yang lebih besar yang telah menariknya ke dunia ini? Jika ini hanya reinkarnasi biasa, mengapa harus di saat paling brutal seperti ini? Mengapa harus dalam tubuh seseorang yang berada di ambang kehancuran? Apakah ini hukuman atau justru sebuah kesempatan? Karena sesuatu hal yang jelas, dunia ini kejam. Hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Dan jika Kiernan dulunya hanyalah seseorang yang tidak berbakat, apakah mungkin dirinya yang baru bisa mengubah nasib tubuh ini? Apakah dia bisa menantang takdirnya dan membuktikan bahwa dia layak untuk bertahan? Atau apakah dia akan menemui akhir yang sama seperti Kiernan sebelumnya? Ini bukan hanya sekadar reinkarnasi. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Apa menurut kalian? Tulis teori kalian di kolom komentar. Dan satu pertanyaan lagi, jika kalian berada di posisi Kiernan, apa yang akan kalian lakukan? Menyerah, meninggalkan dunia pertarungan, dan mencoba menjalani hidup baru, atau bangkit, melawan balik, dan menulis ulang takdir tubuh ini dengan tangan kalian sendiri? Keputusan ada di tangan kalian. Kiernan kini memiliki kesempatan kedua dalam hidupnya. Sebuah awal yang baru, tapi dunia ini bukan tempat yang mudah untuk bertahan hidup. Di sini, hanya yang kuat yang bisa terus maju. Yang lemah akan dilupakan. Jika Kiernan ingin bertahan, ia harus berubah. Ia harus menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan siap menghadapi tantangan yang jauh lebih berbahaya dari sekadar pertarungan di arena. Tapi, apakah ia benar-benar bisa melakukannya? Ataukah ia hanya akan mengulang nasib tragis Kieran Hunter yang sebelumnya, terkubur dalam kegagalan dan dilupakan oleh dunia? Jawabannya akan kita temukan di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena selanjutnya, Kiernan akan mengambil langkah pertamanya di dunia baru ini. Dan apa yang akan ia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.